dengan baik dan semangat. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pelajaran yaitu sel. Nah, untuk pembelajaran ini, materi sel ini kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama. Tujuan pertemuan pertama ini yang pertama adalah untuk mengetahui sejarah singkat mengenai sel dan teori sel. 2. Mengetahui pengertian secara umum sel. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui komponen-komponen kimiawi sel. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, sejarah penemuan sel dan teori sel. Sejarah penemuan sel telah dilakukan oleh seorang ahli berkebangsaan Inggris bernama Robert Hooke yang hidup pada kurun waktu 1635 sampai 1703. Tepatnya pada tahun 1665 ia mengamati sayatan tutup botol dari batang gabus. Dengan menggunakan mikroskop hasil rancangannya, dia melihat ada ruangan atau kamar-kamar kecil yang dipisahkan oleh dinding tebal menyerupai sarang lebah. Kalian pernah melihat sarang lebah? Nah, kamar-kamar kecil inilah yang diberi nama sel atau selula. Kemudian pada tahun 1678 Anthony van Leeuwenhoek yang hidup pada kurun waktu 1632 sampai 1723 berkebangsaan Belanda, juga menggunakan mikroskop sederhana. Dia melihat benda hidup yang sangat kecil di dalam air rendaman jerami. Dan dilanjutkan pada tahun 1809 oleh Jean-Baptiste de Lamarck berkebangsaan Prancis, hidup pada kurun waktu 1744 sampai 1829. Dia menyatakan bahwa setiap makhluk hidup merupakan kumpulan sel, dan di dalam setiap sel bergerak cairan yang kompleks. Nah, itu tadi sejarah penemuan sel. Kemudian materi berikutnya yaitu mengenai teori tentang sel. Siswa-siswi sekalian, teori tentang sel ini dibangun oleh banyak ahli sains. Antara lain, yang pertama Schleiden pada tahun 1804 sampai 1881, dan Theodor Schwann pada tahun 1810 sampai 1882.
yang berpendapat bahwa setiap tubuh, tumbuhan, dan juga hewan tersusun dari sel. Yang kedua, Félix Dujardin tahun 1835 menyatakan bahwa bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam setiap sel hidup atau protoplasma. 3. Johannes Purkinje dan Hugo van Mol, yaitu 1840. Dia memperkenalkan istilah protoplasma. Nah, berikutnya adalah yang keempat, Max Kruse pada tahun 1825 sampai 1874 berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar makhluk hidup yang melangsungkan seluruh proses hidup. Nah, anak-anak ibu, yang berikutnya adalah Rudolf Virchow pada tahun 1858 berpendapat bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang kita kenal dengan istilah omniselula eselula. Dan yang terakhir di sini ya, Robert Brown, Strasburger, dan Bernard yang berhasil menemukan inti sel atau nukleus. Siswa-siswi yang ibu banggakan, nah itu tadi sejarah penemuan sel dan teori sel. Selanjutnya yaitu pengertian sel secara umum. Pengertian sel secara umum adalah sel merupakan unit terkecil baik struktur maupun fungsional penyusun makhluk hidup. Dan berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, uniseluler atau bersel satu. Apa contohnya? Sudah dipelajari kan di kelas 10? Oke. Yang kedua, multiseluler atau bersel banyak. Contohnya kita manusia. Itu tadi pembagian makhluk hidup berdasarkan jumlah sel. Nah, sekarang ada yang namanya jumlah sel pada makhluk hidup tersebut tergantung kepada makhluk hidupnya masing-masing. Selanjutnya, pembagian sel berdasarkan keadaan inti. Ini pun telah dibahas di kelas 10. Yang pertama, sel prokariotik. Yang kedua, sel eukariotik. Untuk itu ingat kembali ya, apa pengertian sel prokariotik dan eukariotik? Masih ingat? Ya, sel prokariotik
adalah sel yang belum memiliki membran inti sel. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang telah memiliki membran inti sel. Siswa-siswi masih semangat belajarnya ya? Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai komponen kimiawi sel. Apa saja sih komponen kimiawi sel ini? Nah, komponen kimiawi sel terbagi atas dua, yaitu anorganik dan organik. Apa saja yang termasuk kepada komponen anorganik? Yaitu komponen yang berasal dari alam, seperti garam mineral dan ion-ion. Nah, ada juga komponen organik. Sesuai namanya, komponen ini berasal dari makhluk hidup atau yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Yaitu contohnya protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan siswa-siswi paham materi pertama pada bab sel ini. Dan untuk melihat apakah kalian memahami materi ini, kalian buat tugas. Yang pertama, jelaskan sejarah singkat penemuan sel. 2. Tuliskan minimal 3 teori tentang sel. 3. Tuliskan pengertian sel secara umum. 4. Tuliskan komponen-komponen kimiawi sel dan jelaskan. Setelah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, apabila masih belum memahami, silakan hubungi Ibu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.